Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, dan insya Allah pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang bermanfaat, karena insya Allah kita niatkan pertemuan ini untuk menjadi pertemuan yang benar-benar mendapatkan ridha Allah, karena semua yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu seharusnya memang sebagai seorang yang beriman kita niatkan hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang cukup berat untuk saya jawab, karena kalau saya harus menjawab secara tuntas, saya harus menjawab dengan berbagai macam perspektif yang dalam beberapa saya tidak banyak tahu. Pertama, perspektif psikologis. Saya bukan orang yang pernah belajar psikologi. Yang kedua, perspektif politik. Memang saya pernah belajar ilmu politik, tetapi hanya untuk belajar tentang dasar-dasar pemikirannya, filosofinya, dan bahkan terkait hanya dengan sesuatu yang perlu saya pahami tentang peristiwa-peristiwa politik kontemporer, dan bacaan saya sangat terbatas. Demikian juga ada perspektif yang lain yang saya sama sekali tidak tahu, yaitu perspektif medis, ya, ilmu kedokteran. Saya sama sekali blank, tidak tahu. Dan oleh karena itu saya membatasi untuk menjawab dengan perspektif yang menurut saya itu lebih tepat untuk saya katakan, karena saya pernah belajar. Saya pernah belajar tafsir, saya pernah belajar hadis, saya pernah belajar fikih, dan saya pernah belajar tasawuf. Dan saya coba dengan perspektif yang seperti itu saya menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan para jamaah itu dengan jawaban yang sangat terbatas. Dan mudah-mudahan jawaban ini melengkapi atau tidak bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para jamaah untuk mempertimbangkan sesuatu dalam rangka untuk menyikapi sesuatu yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan itu sederhana. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan yang carut-marut ini? Yang carut-marut itu apa? Banyak sekali, Pak. Misalnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Yang kedua, bagaimana masyarakat ini sekarang lebih senang bersikap pragmatis, sehingga apapun yang mereka lakukan itu pertimbangannya sangat instan. Dan bahkan ada yang mengatakan budaya instan itu sudah menjadi pilihan bagi mereka, dan mereka menikmati semuanya, dan pada saatnya mereka itu seringkali tidak berpikir jangka panjang. Yang terakhir, yang paling rumit itu, apa yang seharusnya saya lakukan ketika kita itu didolimi orang, dan kedoliman itu menjadi sesuatu yang masif karena menyangkut hajat banyak orang. Dan didolimi itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang seharusnya bersikap adil terhadap diri kita, siapapun mereka itu. Nah, tanpa harus bertanya lagi, saya sedikit banyak memahami apa maksud pertanyaan itu dan arahnya kemana. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat Al-Quran yang pernah saya baca, saya itu pernah membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 246 sampai 247. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum. Ini ada kata-kata idh qalu li nabiyyin lahum mub'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lalu ayat
setelah ayat kemudian, bukan ayat kemudian, ini kelanjutan dari ayat ini menyatakan hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu alimum bidzalimin. Ini ayat 246 dan ayat 247 disebutkan di dalam ayat ini oleh Allah. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mali qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sudah Nabi Musa? Ini pertanyaan untuk kita, dan pertanyaan ini sebenarnya memberikan pelajaran pada kita untuk berkaca, untuk bercermin tentang bagaimana sikap Bani Israel yang bisa kita jadikan sebagai alas belajar. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sudah Nabi Musa? Sesudah Nabi Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, apa kata mereka? Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka pun menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Nah, mereka pun menjawab, mengapa? Kenapa? Kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Nah, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nah, Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini saya mencoba untuk memahami bagaimana Allah itu mengutus seseorang dan kemudian memberi kewenangan pada seseorang untuk menjadi pemimpin, dan bagaimana sikap rakyat terhadap pemimpin. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana sikap kita terhadap pemimpin. Jadi kita ini mungkin pada saatnya menjadi pemimpin dan pada saatnya menjadi rakyat yang dipimpin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, sikap kita itu seperti apa, kemudian tindakan kita setelah itu seperti apa. Nah, diceritakan di dalam kitab tafsir, setelah Nabi Musa alaihissalam itu wafat, jadi ini cerita tentang keberlanjutan estafeta dakwah Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel itu berada di dalam kondisi yang sangat lemah. Mereka selalu merasa terancam oleh serangan musuh yang siap menyerang, diakibatkan oleh kekosongan kepemimpinan. Nah, kekosongan kepemimpinan yang merupakan sumber dari berbagai mara bahaya itu segera disadari oleh pemuka-pemuka Bani Israel. Nah, mereka kemudian mohon kepada Allah untuk dikaruniakan kepada mereka seorang pemimpin yang diharapkan mampu melindungi mereka dari berbagai macam serangan musuh, termasuk konspirasi yang
sangat tidak mungkin mereka hadapi tanpa pemimpin yang kuat. Nah, di dalam kitab tafsir dijelaskan Allah lalu mengutus Talut sebagai pemimpin Bani Israel. Nah, Talut ini adalah seseorang yang tidak berasal dari golongan Bani Israel, yang cukup dikenal gitu. Jadi ya Talut sendiri adalah orang yang dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memimpin karena cara pandang Bani Israel itu terhadap Talut. Jadi dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diutus menjadi pemimpin mereka. Antara mereka itu melihat kekayaan Talut yang tidak memadai. Ya, jadi di zaman itu setelah Nabi Musa, seorang pemimpin itu dianggap layak kalau dia itu punya duit, punya harta, orang kaya lah gitu. Nah, ini yang sempat menimbulkan rasa pesimis dari para pemuka Bani Israel. Jadi para pemimpin Bani Israel itu cukup pesimis dengan hadirnya Talut sebagai pemimpin ini. Dan mereka berkomentar begini, bagaimana mungkin Talut ini akan menjadi pemimpin kami sementara dia tidak memiliki kelapangan harta. Ya, kalau istilahnya anak muda, bagaimana orang yang tidak kaya, anak-anak mereka mengatakan bagaimana orang miskin kok dijadikan pemimpin, kira-kira begitu. Meskipun belum tentu miskin betul Talut itu, tetapi kekayaan Talut itu tidak cukup dia jadikan sebagai modal untuk memimpin Bani Israel. Nah, rupanya anggapan bahwa seorang yang akan menjadi pemimpin itu harus memiliki modal dalam arti harta yang cukup besar untuk bisa menyukseskan kepemimpinannya itu sudah ada sejak masa Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan firman Allah itu menegaskan, ya, Allah memberikan pemimpin kepada mereka, dan pemimpin itu oleh Allah didesain untuk menjadi pemimpin yang betul-betul mampu untuk mengendalikan semua yang harus dipimpinnya dan bahkan menyelesaikan persoalan-persoalan kepemimpinan yang ditengarai memang menjadi bagian dari masalah yang membuat mereka kaum Bani Israel itu terpuruk. Dan ketika Allah memberi, pasti Allah itu memberi dengan pertimbangan yang sangat kuat dan tidak mungkin Allah itu salah di dalam membuat keputusan. Allah Maha tahu. Jadi ketika Allah memilih Talut sebagai pemimpin, itu dibekali dua hal, ilmu dan tubuh yang kuat, bukan harta. Itulah sesungguhnya pertimbangan utama yang oleh para tafsir dikatakan sebagai pertimbangan untuk memilih seorang pemimpin, yaitu ilmu dan tubuh yang kuat. Dan tentu saja bukan sebuah kebetulan ketika Allah mendahulukan penyebutan ilmu sebelum menyebut tubuh yang kuat. Secara fisik orang boleh kuat, tetapi ketika dia itu tidak punya kecukupan ilmu, itu tidak akan memenuhi syarat menjadi pemimpin, karena tidak ada satupun yang tidak bermakna dalam setiap rangkaian ayat Allah ini, sehingga penyebutan ilmu sebelum tubuh itu harus kita pahami dengan seksama. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang memang punya keluasan ilmu dan pada saatnya juga punya kekuatan fisik yang memadai. Jadi sehat secara fisik itu penting, tetapi kecerdasan dan kepintaran seorang pemimpin itu ya diperlukan. Jadi kalau pemimpin itu orang yang tidak cukup pintar, tidak cukup cerdas, nah itu dikhawatirkan dia tidak akan mampu membaca persoalan dan apalagi menyelesaikan persoalan. Atau bahkan jangan-jangan dia menjadi orang yang dikendalikan oleh siapapun yang mampu mengendalikan karena ada kekuatan yang lebih dahsyat untuk bisa mengendalikan orang-orang yang seperti itu. Nah, bekal ilmu yang dimiliki oleh Talut itu dibuktikannya pada waktu itu ketika memimpin Bani Israel ketika menghadapi Jalut, seorang raja dengan bala tentaranya yang sangat kuat. Talut sangat menyadari bahwa modal utama dalam sebuah peperangan itu bukanlah jumlah yang banyak atau persenjataan yang canggih. Akan tetapi yang paling penting adalah kekokohan iman, mentalitas yang betul-betul bisa diharapkan, dan kesabaran prajurit-prajuritnya. Nah, untuk mendapatkan prajurit-prajurit pilihan, Talut melakukan seleksi yang cukup ketat.
Dikatakan di dalam kitab tafsir, setelah menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang menuju medan perang, di saat para prajuritnya didera rasa dahaga yang teramat sangat, Talut memberikan sebuah ujian berat pada mereka. Allah akan menguji kalian, kata Talut kepada para prajuritnya, dengan sebuah sungai. Siapa yang minum dari air sungai itu, maka ia tidak termasuk kelompokku. Dan siapa yang sanggup untuk tidak meminum air sungai itu, berarti ia termasuk kelompokku. Jadi dalam keadaan haus ada sungai. Dan orang yang haus itu pasti akan tertarik untuk minum air. Tetapi ada ujian dari Allah melalui kata-kata Talut itu. Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum dari air sungai itu, maka dia tidak termasuk kelompokku. Sementara siapa yang sanggup untuk tidak meminum air sungai itu, berarti ia termasuk kelompokku. Jadi kalau masih ingin menjadi prajurit, jangan minum. Tapi kalau mau pulang, silahkan minum. Setelah minum, pulang. Nggak usah jadi tentara yang akan melawan tentara Jalut yang sangat kuat. Bagaimana kemudian endingnya? Hasilnya hanya segelintir prajurit saja yang sanggup menahan nafsu minum mereka. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dari 80.000 prajurit yang berangkat ke medan perang pada saat itu, hanya lebih kurang 300 orang saja yang mampu bersabar dan lulus ujian. Nah, ujian ini, kata para ahli tafsir, dilakukan dengan pertimbangan bahwa prajurit yang mampu bersabar untuk menahan nafsu dahaga mereka, sudah tentu akan mampu bersabar di dalam hal-hal yang lain. Jadi kesabaran untuk menahan nafsu minum, itu akan menjadi modal untuk bersabar di dalam hal-hal yang lain. Begitu pula, prajurit yang bersedia taat pada pemimpin dalam ujian seperti ini, tentu akan lebih taat pada hal yang lain. Jadi ketaatan prajurit terhadap pemimpin dalam ujian yang berat seperti ini, itu akan menjadi indikator bahwa mereka akan lebih taat pada hal yang lain ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan yang lebih besar. Nah, atas dasar seleksi yang berat ini, meski dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, Talut dengan izin Allah mampu mengalahkan Jalut, dan untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang sukses, ini kata para tafsir, memang harus didukung oleh rakyat yang punya mental kuat, punya kesabaran dari godaan hawa nafsu, dan bahkan godaan dari materi, harta, telah melalui sebuah seleksi yang cukup ketat. Jadi tidak hanya pemimpin yang harus kuat, tapi rakyat juga harus kuat. Nah, ketika kita itu bicara tentang kepemimpinan, pemimpin sebuah bangsa itu harus menjadi seseorang yang mampu merekrut para penggawanya atau orang-orang yang menjadi bagian dari kepemimpinannya dari orang-orang yang betul-betul punya kesabaran untuk bisa menjadi punggawa, untuk menjadi para pengikut, untuk menjadi orang yang mendukung kepemimpinan mereka selaras dengan visi dan misi pemimpin itu. Jadi pemimpin yang punya visi dan misi itu harus bisa mengajak orang-orang yang punya visi dan misi yang sama dan punya kekuatan yang disebut kesabaran untuk bisa melakukan tindakan-tindakan selaras dengan visi dan misinya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya sampaikan di dalam pengajian hari ini? Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu memang memerlukan power, dan kekuatan yang paling baik itu adalah kekuatan yang ada pada mentalitas seorang pemimpin yang terkait dengan ilmu dan akhlaknya yang pada saatnya harus ditularkan kepada rakyatnya. Yang kedua, rakyat yang baik itu adalah rakyat yang taat kepada pemimpin, yang pada saat pemimpin itu mengajak mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat karena pertimbangan-pertimbangan yang bijak. Dan ketika rakyat itu mau mengikuti pemimpin yang punya pertimbangan yang bijak untuk mengajak rakyatnya menjadi lebih baik, rakyat harus taat. Jadi ketaatan rakyat terhadap pemimpin itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan kepemimpinan seorang pemimpin itu akan menjadi sesuatu yang bisa diharapkan berhasil. Yang ketiga, sinergi antara pemimpin dan rakyatnya itu harus terjalin. Disinilah kemudian dikatakan oleh banyak para pengamat, seorang pemimpin yang memiliki orang-orang yang betul-betul menyertai dirinya di dalam
kepemimpinannya, di dalam proses dirinya untuk menjadi pemimpin, itu akan sangat menentukan kebijakan-kebijakan pemimpin itu untuk menjadi sesuatu yang bisa diharapkan mengangkat rakyatnya menjadi rakyat yang benar-benar baik, dan kesuksesan mereka itu akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, yang pada saatnya akan menjadi pemain-pemain yang mampu menggerakkan rakyatnya untuk menjadi rakyat yang taat, karena memang ada sesuatu yang harus dilakukan oleh rakyat ketika memimpin itu melakukan tindakan yang tepat untuk rakyatnya, yang pada saatnya rakyat harus paham. Sehingga dukungan rakyat itu sangat penting untuk bisa membuat pemimpin itu menjadi pemimpin yang kuat, karena peran orang-orang yang ada di sekitar pemimpin itu yang mampu untuk menerjemahkan kehendak pemimpin kepada rakyatnya, dan sekaligus mengajak rakyatnya atau menggerakkan rakyatnya untuk berbuat sesuatu selaras dengan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin ketika dirinya berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita belajar dari keberhasilan seorang pemimpin, termasuk di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca, itu pembacaan yang kontekstual. Dalam konteks kekinian, kita memang perlu tolut, seorang yang betul-betul memahami apa yang seharusnya dilakukan ketika dia menjadi pemimpin, dan pada saatnya dia betul-betul paham terhadap apa yang dikehendaki atau yang dimiliki oleh rakyatnya. Cara berpikir rakyat itu harus dipahami supaya apa yang disampaikan kepada rakyatnya itu benar-benar didukung. Jadi disitulah kecerdasan seorang pemimpin diuji. Nah, kalau pemimpin itu tidak cukup cerdas untuk menawarkan gagasannya kepada rakyatnya, bukan tidak mungkin rakyat tidak akan memahami. Dan kalau dia itu tidak cukup cerdas untuk melakukan tindakan itu, dia harus punya orang-orang yang sanggup menjelaskan kepada rakyat tentang gagasan-gagasan yang harus disampaikan kepada rakyatnya, sehingga gagasan-gagasan itu menjadi gagasan yang dipahami oleh rakyatnya dan dapat dukungan penuh dari rakyatnya. Dan tentu saja ini harus dilandasi dengan kejujuran dan sikap amanah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bagi seorang pemimpin dan orang-orang yang membantunya, para pembantunya. Di samping rakyat yang memang sadar bahwa kepemimpinan itu akan berjalan kalau didukung oleh mereka. Tanpa dukungan rakyat, pemimpin sekuat apapun itu tidak akan bisa memberikan kontribusi apapun kepada rakyatnya. Jadi yang terakhir yang saya katakan, kita yang seharusnya berjuang untuk menjadi pemimpin yang baik dengan cara bagaimana kita itu berkomunikasi dengan rakyat sehingga rakyat itu mendukung apa yang akan kita lakukan demi kesejahteraan rakyat, demi kesuksesan bersama, demi keberhasilan bersama. Dan sekarang ini memang kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin itu seringkali gagal untuk menjelaskan apa yang diinginkannya kepada rakyat, karena ada prasangka-prasangka dari rakyat bahwa pemimpin itu hanya ingin meraih keuntungannya sendiri atau keuntungan kelompoknya, sehingga rakyat menolak gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpinnya itu. Nah, sementara rakyat juga tidak dicerdaskan untuk menangkap gagasan-gagasan yang seharusnya mereka anggap sebagai sebuah gagasan yang betul-betul akan bisa mengangkat harkat dan martabat mereka. Dan pada saatnya kesuksesan pemimpin itu akan sangat bergantung pada bagaimana rakyat itu mendukung gagasan-gagasan yang dimiliki oleh pemimpin ketika berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya, kalau kita mencoba untuk berkata dengan perkataan yang sederhana, dalam perspektif yang sangat sederhana, saya ingin mengatakan bahwa kepemimpinan yang kuat itu tidak hanya terletak pada siapa dia, tetapi juga siapa yang membantunya dan mereka rakyat yang
dipimpinnya. Mereka yang akan bisa memimpin dengan baik itu adalah pemimpin yang punya keteguhan iman, kemudian punya akhlak yang baik sebagai seorang pemimpin, dan punya kecerdasan untuk menjadi pemimpin yang mampu untuk menggerakkan rakyatnya. Dan karena itu ketika dia itu adalah orang yang memimpin rakyat, dia harus tahu siapa-siapa yang bisa kita rekrut untuk bisa menerjemahkan gagasan-gagasan itu sehingga rakyat itu bisa mengerti dan bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan apa yang menjadi gagasan dirinya. Para pembantunya itu adalah orang-orang yang amanah. Dan kekuatan fisik itu menjadi prioritas kedua. Apalagi yang namanya kekuatan finansial. Harta itu penting, ya, tetapi jangan karena harta orang itu dipilih. Karena ketika orang itu dipilih karena harta, bisa jadi seorang itu dipilih dengan sangat subjektif. Dan pada akhirnya justru akan menimbulkan ketidakbaikan karena orang memilih bukan karena kualitas pemimpin, tetapi karena duit yang dipakai oleh pemimpin untuk bisa menyuap rakyatnya. Nah, rakyat yang disuap itu salah, yang menyuap juga salah. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis, laknatullah ala roshi wal murtashi. Allah itu melaknat siapa yang menyuap dan siapa yang disuap. Dan riswah, suap penyuap itu sudah menjadi bagian yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Bagaimana seorang itu menjadi seorang pemimpin, dipilih sebagai seorang pemimpin itu karena money politik. Dan rakyat itu dengan serta-merta mau memilih pemimpin kalau memang pemimpin itu mau memberikan uang kepada mereka. Sehingga mereka yang memilih itu memilih karena uang, yang dipilih juga dipilih karena uang. Nah, ini petaka. Malah petaka yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan saya katakan money politik itu merusak dan pada saatnya harus diakhiri kalau kita tidak ingin terpuruk dalam keterpurukan sebuah kepemimpinan yang memang diawali dengan sesuatu yang tidak benar. Mari kita berkaca pada diri kita, dan cerita Tolut dan rakyatnya itu menjadi cermin bagi kita. Marilah menjadi pemimpin yang baik karena kita memang mampu memimpin rakyat kita yang baik. Karena mereka menerima kepemimpinan kita, dengan serta-merta sinergi antara pemimpin dan rakyatnya itu akan diharapkan bisa menjadikan kemakmuran, kesejahteraan rakyat di masa-masa yang akan datang. Karena betul-betul pemimpin dan rakyatnya itu punya satu visi untuk meraih masa depannya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.